Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat pecinta tanaman hias. Ini ada kucing ini kawan ya. Kucingnya ndak gelem pindah ini, ndak push. Pindah wis ya. Nah, ini di kesempatan kali ini saya masih akan membahas media tanam karena kemarin ada yang bertanya ya. Karena memang di tempat saya ini hampir semua tanaman hias saya itu menggunakan tanah kawannya. Jadi kenapa saya menggunakan tanah? Karena di tempat saya ini kan masih luas ya tanah. Artinya dapatnya gratis kawannya. Kita bisa ngambil saja di ladang ya. Langsung kita aplikasikan ke semua tanaman hias kita. Itu yang di sini dari faktor ekonomisnya yang saya ini ya. Nah, sebelum saya ke pembahasan, jadi bagi sahabat-sahabat semua yang baru berkunjung ke channel ini kawannya, jangan lupa untuk membantu channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan notifikasi loncengnya jika sahabat semua ingin berlangganan dengan channel ini. Tekan tombol like-nya jika dianggap video ini bermanfaat berguna ya. Tapi jika dianggap video ini tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, sebaiknya sahabat-sahabat semua tinggalkan saja video ini dan carilah channel atau video yang bermanfaat untuk kehidupan Anda semuanya. Nah, di sini kemarin ada yang bertanya, media tanah itu kan tidak poros ya. Gimana solusinya? Ya, jadi sebelum kita ke pembahasan media tanah ini, jadi bagi sahabat-sahabat semua memang harus mengenali media tanam ya, untuk tanaman apa dan nanti akan diposisikan di mana kawannya. Nah, misalkan seperti saya ini, karena saya ini taruh di depan rumah langsung ya, jadi saya memilihnya media tanam yang tidak begitu poros kawan. Tentu ada alasannya ya. Nah, contohnya dengan banyak menggunakan media tanah ya. Tentu nanti kalau misalkan sahabat nanti tanaman hiasnya diposisikan di depan halaman rumah yang itu nantinya juga akan kena hujan atau panas, tentu itu harus juga melihat media tanam apa yang cocok ya untuk tanaman hias sahabat semua ya. Nah, saya kebetulan hampir di semua tanaman hias saya menggunakan media tanah ya, meskipun nanti ada campurannya, ada skam, ada kohe kambing, ada juga dari kompos ya, tapi media utamanya tanah. Meskipun tanaman saya itu ada di halaman depan rumah yang nantinya kena hujan karena saya sudah bisa memperlakukannya. Nanti misalkan hujan apa yang harus lakukan, misalkan panas apa yang sudah kita lakukan. Dan ini dipahami dulu kawan ya cara mengatasinya ya, kalau ada di tempat yang kena hujan atau di tempat yang tidak kena hujan. Nah, jadi cara perlakuannya kita langsung ke ini ya, ke tanahnya ya, ke media tanahnya. Nah, di sini saya ini ya, di hadapan saya itu ada memang ya, kelemahannya media tanah ini kawan. Kalau mindah kan kadang kawan-kawan ingin mindah tanamannya ya agak berat memang, karena memang berat ya dibandingkan dengan sekam atau dengan kompos karena padat tanah itu ya. Nah, cara memperlakukannya saya biasanya Nah, cara memperlakukannya yang pertama, untuk media tanah atau media apapun yang kurang poros, tentunya kan kemarin yang tanya itu kan media tanah kan kurang poros, bagaimana cara mengatasinya ya, solusinya perawatannya untuk tanaman hias kita kan begitu ya, pertanyaannya kemarin begitu. Nah, jawaban saya begini. Nah, dari beberapa tanaman hias saya dan pengalaman saya ini saya baru mulai kawan ya menanam tanaman hias itu mulai ya. Kalau bertaninya sudah lama saya ya. Nah di sini kalau kurang poros tanaman medianya tidak poros kawan, sebaiknya menyiramnya itu
bisa seminggu sekali kawan ya. Jadi disiram seminggu sekali. Kenapa kok harus disiram seminggu sekali? Karena nanti kalau terlalu banyak air bisa menyebabkan busuk akar ya, atau busuk batang. Kenapa kok bisa busuk batang? Karena di tanaman, di media yang tidak poros itu nanti airnya terlalu banyak di bagian ini ya, bagian dalamnya. Kalau luarnya kan biasanya memang agak kelihatan kering, tapi di dalamnya nanti itu terlalu banyak air ya. Atau teknik saya biasanya, meskipun kita tidak siram langsung, biasanya saya menggunakan alat ini kawan ya. Jadi cara siramnya saya contohkan gini. Nah, misalkan sampai ingin menyiram tiap hari, nah saya pompa dulu ya. Nah, jadi cara nyiramnya begini kawan ya. Bolehlah kalau dengan cara seperti ini kita menyiram tiap hari, tapi kalau kita menyiramnya pakai langsung keran atau pakai selang, sebaiknya seminggu sekali kawan ya menyiramnya. Karena dengan itu nanti air yang ada di media ini, media tanam itu, dia akan menguap dulu, baru setelah seminggu kita siram lagi dan aman kawan ya. Beda kalau dengan yang seperti ini kawan ya. Yang seperti ini nih kan sangat poros, karena ini sekam ya. Ini sangat poros sekali, setelah disiram dia langsung apa namanya, airnya langsung turun semua ke bawah ya, atau keluar semua. Yang seperti ini dia ya harus disiram ya tiap hari kawan ya. Atau bisa juga dilihat, karena kita kan harus memahami juga dengan media tanam kita itu. Nah, misalkan air yang di sini ini bertahannya berapa hari, dicek dulu kawan ya. Kalau memang nanti langsung kering, tentu harus disiram tiap hari. Tapi kalau ternyata kita lihat begini nih, airnya itu masih ada atau masih lembab, ya sebaiknya jangan disiram tiap hari, meskipun ini medianya sangat poros kawan ya. Jadi seperti itu kawan ya, untuk memperlakukan media tanam yang dari tanah ya. Solusinya jangan disiram tiap hari. Baru kita boleh menyiram kalau sudah kelihatan tanahnya agak coklat ya, atau kandungan airnya sudah tidak ada. Contohnya seperti ini kawan ya. Nah, ini kan sebagian sudah agak mengering. Nah, itu boleh kita semprot lagi kawan ya. Jadi seperti itu kawan ya cara menanganinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.